Nang marsinondang molupud ni igil Jesus manang di ape ahu tok buingoti tiur marsinondang idoni igil ni Jesus tong marsinondang panondang doa tutu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Resort Lawe Ponggas pada hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dang di botohamu daging muna do joro ni todi porbadia na di bagasan hamu naung dinalo muna sia debata dada hamu na puna dirimuna ayar gado hamu ditobus di baheni pasangap hamu ma debata marhite hite daging muna doho marhite hite todi muna aide batado napunai. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Topik renungan hari ini, tubuhmu bukan milikmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah milik Allah sepenuhnya. Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus tentang sebuah kebenaran yang mungkin merasa menantang, namun esensial bagi kehidupan seorang pengikut Kristus. Ayat ini adalah sebuah ayat tamparan yang lembut bagi kita yang seringkali hidup seolah-olah tubuh ini adalah properti pribadi yang bisa kita gunakan sesuka hati. Paulus membalikkan perspektif itu dengan 3 poin yang sangat kuat, dengan menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, bukan kita pemilik kita sendiri. Dan yang ketiga, kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Dari ketiga alasan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ada pemahaman gambaran dalam hidup dan kehidupan kita bahwa tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Dan jika demikian halnya, tubuh kita bukan hanya milik kita dan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan tubuh kita adalah milik Allah yang harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menjaga sikap hati kita, cara berpikir kita, pola hidup kita. Mari kita merawat tubuh kita dengan baik supaya tubuh ini sehat. Karena inilah karya Tuhan, inilah ciptaan Tuhan, dan tubuh kita masing-masing adalah milik Tuhan. Sama seperti lagu buku Ende nomor 476, dada au guru diau Yesus do na puna au na humokopau. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan selamatkan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyadari dan memberlakukan
bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dengan darahnya adalah harga yang tidak ternilai yang dibayarkan untuk kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, kita tidak lagi menjadi hamba duniawi, tetapi milik Allah, milik Yesus sepenuhnya. Kita tidak lagi menjadi budak dosa yang diombang-ambingkan kedagingan, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang adalah bukti cinta yang tidak terhingga dan juga menuntut respon yang setimpal dari kita. Apa jawaban saudara? Kalau Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkanmu, menyelamatkanku, menyelamatkan kita semua, bagaimanakah kita seharusnya bertindak, bersikap, dan berperilaku dan menggunakan tubuh ini? Oleh karena itu, marilah kita merawat dan menjaga tubuh kita masing-masing sebagai bait sucinya. Itulah bentuk ibadah kita yang hidup di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah tempat Allah bersemayam, tempat Roh Kudus berkarya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama-sama melawan dosa, menjauhkan dosa, merawat tubuh ini. Karena tubuh kita masing-masing adalah anugerah yang dari Tuhan dan milik Allah sepenuhnya. Biarlah melalui hidup dan kehidupan kita dan dengan tubuh kita, nama Allah semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidup dan kehidupan kami. Hidup kami sungguh sangat berharga. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan Engkau menebus kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati bagi kami, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Berkatilah hidup dan kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Ajar kami agar kami mampu merawat tubuh kami sebagai anugerah yang terindah dari Tuhan dan milik Allah sepenuhnya. Biarlah tubuh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya dosa-dosa ranca-ranca si jahat jauh dari kami. Berkati semua jemaat-Mu yang boleh mendengar firman hari ini. Tim multimedia yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan, biarlah mereka Tuhan pakai lebih hebat lagi. Terima kasih Tuhan pelayanan gereja-Mu, biarlah Tuhan berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tetaplah semangat berkarya untuk kemuliaan Tuhan.